Tiga. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya kabar setiap kita baik karena berada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, percaya Allah yang membangkitkan. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening sejenak. Dengan sepenuh hati marilah kita memulai ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan setiap rekan-rekan kita dimanapun kita masing-masing berada. Mari dengan penuh sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan, kita menaikkan pujian. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari bersama-sama kita menundukkan diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon tuntunan dan penyertaan-Nya untuk menyertai kita dalam ibadah kita hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur ada waktu di mana kami boleh dipersatukan semakin akrab dan erat sebagai keluarga. Kami sekalian yang ada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kini kami mau bersehati beribadah kepada-Mu. Oleh karena itulah kami mohon tuntunan Tuhan supaya kami mampu bersekutu dengan kesungguhan hati kami. Kami merasakan kehadiran kuasa Tuhan. Kami alaskan doa kami ini dan kami hendak membuka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan sabda pembuka untuk ibadah kita di hari ini. Kita perhatikan kesaksian di dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-14. Kondisi umat Tuhan pada waktu itu digambarkan berada di dalam sebuah keputusasaan. Mereka seperti tulang-tulang yang kering, tidak ada kehidupan. Mereka berada dalam sebuah situasi penuh dengan keharapan oleh karena situasi pembuangan dan penderitaan yang mereka alami. Tapi justru di tengah situasi seperti itulah Tuhan berkata melalui Yeskiel di dalam kitab Yeskiel 37 ayatnya yang ke-14 demikian. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku
Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berangkat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada dan mujizat Tuhan itu senantiasa disediakan bagi setiap kita. Mari kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Ya Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan, dalam kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu. Karena sengaja ataupun tidak sengaja, tidak jarang kami mendukakan hati sesama kami, mendukakan hati Tuhan, baik lewat ucapan kami atau dengan sikap bahkan tindakan-tindakan kami. Kami belum mampu berdamai, kami belum mampu mewujudkan cinta kasih yang sesungguhnya. Bahkan dalam situasi sekarang ini tidak jarang kami hanya berdiam diri, mencari siapa yang salah atas segala keadaan yang terjadi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Sang Penebus kami berdoa. Amin. Mari kita aminkan kalau pengakuan dosa kita. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan kesungguhan kita. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan. Bagi setiap kita yang telah menyesali dosanya, bahkan bagi setiap kita yang telah menyatakan komitmen pertobatannya untuk kemudian mau menjalani kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, mari kita terima berita anugerah-Nya. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua yang demikian bunyinya. Nyanyian siapa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berbagi sukacita. Mari kita berbagi salam damai dengan siapapun yang saat ini Tuhan percayakan ada bersama kita. Damai Tuhan beserta. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan menyatakan semangat kehidupan kita yang baru. Bila kita tidak hidup hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri, hanya sesuai dengan perasaan kita sendiri, tetapi mari kita hidup dalam tuntunan dan kenyataan Tuhan dengan penuh harapan. Mari kita menaikkan pujian kesalungan kehidupan kita yang baru. Sabda abadi, suruh langkah kami. Hidup jemaat 50, baiknya yang pertama sampai dengan baiknya yang ketiga. Oh
adalah waktunya untuk kita membaca dan mendengar sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita mohon Tuhan menyertai kita dan memampukan kita memahami kehendaknya. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami percaya bahwa perjalanan kami ke depan tetap dalam pemeliharaan Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, inilah kerinduan kami untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami, agar kami mampu memahami maksud Tuhan dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa. Jemaat Tuhan, kali kita bersama-sama perhatikan firman-Nya di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Sebuah narasi tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saya bacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-45. Demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak murni dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terangkut karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terangkut karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah ia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 40 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluru. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian Injil Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan memahaminya, terlebih memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosana. Shalom. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bila kiranya kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di Minggu Prapaskah yang kelima ini dapat bersama-sama menguatkan kembali pengharapan kita di dalam memasuki masa-masa pekan suci, juga di dalam memasuki panggilan kehidupan kita pada hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Saat ini kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan sebagaimana yang telah dibacakan tadi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-45. Ada satu situasi dan keadaan yang dialami oleh Maria dan Marta, yaitu berbicara tentang sebuah penderitaan. Ngomong-ngomong tentang penderitaan, maka hari-hari belakangan ini kita tidak begitu mudah akan menemukan bahwa sesungguhnya penderitaan itu sangat dekat ada di depan kita. Ketika kita mencoba untuk membuka mata kita, saat kita mencoba untuk membuka telinga kita, maka dengan begitu gampang kita akan mendengar, kita akan menyaksikan ada begitu banyak penderitaan demi penderitaan yang terjadi. Dan mungkin kita perhatikan sikap pribadi kita, merasakan bagaimana sulitnya memenuhi kebutuhan hidup oleh karena situasi-situasi yang terjadi. Ada yang mengatakan bahwa jangankan untuk sarapan, untuk makan sepanjang hari hanya sekali saja masih sulit. Ya, ketika kita juga membaca dan memperhatikan apa yang terjadi di media sosial atau media informasi yang lainnya,
maka dengan begitu mudah pula kita akan mendengar dan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang kemudian menyiratkan adanya penderitaan yang dialami, baik itu penderitaan karena alam semesta maupun penderitaan karena keangkuhan dan keserakahan manusia. Apa yang kita temukan dalam bacaan kita hari ini? Kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Marta dan Maria, pada satu bagian kita melihat bahwa Maria harus berhadapan dengan sebuah kenyataan Lazarus saudaranya yang sedang mengalami kesakitan. Kita tahu apapun itu yang namanya kesakitan, bagi sebagian orang itu dari sebuah pergumulan yang tidak mudah. Ketika tubuh memberikan sebuah alarm, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang sakit, maka kemudian kita akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kita akan berusaha untuk mencari penyelesaiannya dengan cara-cara yang terbaik. Dunia medis mungkin, istirahat mungkin, menjaga pola makan mungkin. Ya, semua usaha itu dilakukan. Kalau kita mencoba kembali lagi melihat apa yang ada di sekitar kita, bagaimana kemudian ada begitu banyak penyakit yang terjadi, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh karena kondisi fisik yang tidak sehat. Ya, penderitaan yang pertama muncul karena adanya sakit penyakit, apalagi belakangan ini ketika kita mendengar yang namanya pandemi corona. Tidak pandang usia, tidak pandang jabatan dan kehormatan, semua mengalaminya. Siapapun itu, mungkin awam, mungkin juga pejabat gereja, mungkin rakyat biasa, mungkin juga pejabat pemerintahan, semuanya akan sangat mungkin menghadapinya. Ya, mau tidak mau kita melihat bahwa sakit penyakit itu pun menjadi satu pengalaman penderitaan bagi kita. Lalu yang kedua, ketika kita bersama-sama juga memperhatikan di dalam bacaan kita hari ini, meskipun kemudian Marta dan Maria memberikan pesan kepada Tuhan tentang sakit yang sedang dialami saudaranya, ada satu usaha untuk memohon pertolongan Tuhan supaya sakit penyakit yang dialami oleh Lazarus disembuhkan. Tapi justru yang terjadi adalah kematian. Ya, Lazarus mengalami kematian. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kematian ini pun menyiratkan adanya sebuah penderitaan yang akhirnya harus dialami. Ada duka cita yang dirasakan, ada kepedihan yang dialami. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah orang yang memiliki peranan sentral dalam kehidupan kita. Apalagi kalau dia yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan melalui kematian itu adalah pribadi yang sangat kita kasihi, yang sangat kita cintai. Betapa kemudian kematian itu menyiratkan rasa duka yang sangat dalam. Ya, penderitaan memunculkan kedukaan. Penderitaan karena sakit, penderitaan karena kematian. Dan bahkan mungkin kalau kita mau jujur, kita akan melihat dan menyaksikan ada begitu banyak penderitaan yang lain yang sangat mungkin telah kita alami, sedang kita alami, atau bahkan juga ada di hadapan kita. Oleh karena itu, apa yang kemudian bisa kita katakan? Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya sebagian orang akan mengatakan toh penderitaan itu menjadi sebuah ujian untuk naik kelas. Toh melalui penderitaan itu akhirnya iman saya akan dikuatkan. Saya bisa mengerti banyak hal, saya bisa memakai dengan begitu baik, sehingga akhirnya saya akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Ibarat sebuah paku, ketika dia dipukul dengan begitu keras di atas kayu, dia akan semakin menancap dengan kuat. Dia akan semakin menancap dengan kokoh, sulit untuk digoncangkan, sulit untuk dicabut. Ya, bagi sebagian orang, penderitaan justru memperkuat karakter dan pribadinya. Tapi kemudian bagi sebagian orang, apakah penderitaan itu bisa dialami dengan baik? Ternyata tidak. Ada orang yang kemudian melihat bahwa penderitaan itu seakan-akan menjadi alasan untuk lari dari kehidupan. Ada sebuah kedukaan yang sangat dalam yang kemudian membuatnya seakan-akan tidak ada lagi harapan. Semuanya menjadi gelap, semuanya menjadi suram, semuanya menjadi sulit untuk dipahami, apalagi disyukuri. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, barangkali kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, di
Tidak mudah kita akan menemukan ada orang-orang yang depresi, ada orang-orang yang bahkan kemudian mengakhiri hidupnya, melihat bahwa kematian mungkin lebih baik daripada hidup dalam penderitaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi pribadi yang demikian? Tentu tidak. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memperhatikan kembali bacaan kita dari Yohanes pasalnya yang ke-11 tadi. Ketika kita membaca narasi ini yang oleh LAI diberi judul Lazarus dibangkitkan, maka kita akan menemukan ada beberapa pelajaran yang menarik. Yang pertama, ketika kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus sudah tahu apa yang sedang dialami oleh Lazarus. Betapapun ketika Marta dan Maria mengirim sebuah utusan kemudian sampai kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tahu situasi ini, Tuhan Yesus tahu keadaan ini, tetapi Ia tahu bukan untuk berdiam diri. Ada waktunya kemudian Ia mencari waktu yang tepat, ada waktunya kemudian Ia mencari saat yang tepat untuk datang kepada Marta dan Maria, bahkan datang juga kepada Lazarus. Dari sini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa di tengah-tengah derita yang sedang dialami oleh manusia, di tengah-tengah setiap narasi-narasi kedukaan yang hinggap dan menyapa setiap pribadi-pribadi kita menemukan Allah tidak pernah tinggal diam, Allah tidak pernah berpangku tangan, tetapi Allah mau hadir menyapa, Allah mau hadir untuk memberikan kepanjangan, Allah mau hadir untuk memberikan kekuatan, bahkan menunjukkan karya-karya yang lain yang menolong kita untuk keluar, yang menolong kita untuk mampu melewati narasi penderitaan itu berganti dengan sukacita. Itu artinya seberat apapun situasi dan keadaan yang kita alami, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ada kalanya kita akan bertanya, kapan Tuhan akan menolong? Ada kalanya kita akan bertanya, apakah Tuhan mau hadir bagi saya? Apakah Tuhan mau memperhatikan saya? Tetapi yang pasti dari narasi yang kita melihat dan menyaksikan, Allah dengan bela rasanya mau hadir. Allah dengan segala cinta kasih-Nya mau menyapa. Kehadirannya untuk turut berduka cita, kehadirannya untuk turut menangis bersama Marta, Maria, bahkan juga orang-orang sahabat dan kerabat yang pada waktu itu juga hadir dan datang di tengah-tengahnya. Ini apapun narasi kedukaan yang sedang kita baca, apapun narasi kedukaan yang sedang kita hayati dalam hari-hari kita, percayalah bahwa Tuhan mau hadir, Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan setiap kita yang percaya kepadanya. Lalu kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dan menyaksikan bahwa ketika Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit, kemudian Tuhan mengatakan ada satu hal yang menarik di dalam ayatnya yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Hal yang sama yang diungkapkan kembali kepada Marta dan Maria, yakni di dalam ayatnya yang ke-20, di dalam ayatnya yang ke-40, ketika masih membaca keraguan yang dialami oleh Marta dan Maria, ketika melihat sebuah kenyataan bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu mengingatkan Kristus bahwa Lazarus sudah 4 hari meninggal dan disemayamkan di dalam kubur itu, Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari sini ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama dikatakan, jika engkau percaya. Kalau dalam bagian sebelumnya kita menemukan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta di dalam ayatnya yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat ini, ayat 25 dan ayatnya yang ke-40, ada satu hal yang senantiasa dipertanyakan juga oleh Tuhan. Artinya ada satu hal yang senantiasa mau diingatkan kepada kita. Apakah kita memiliki iman kepada Tuhan?
Iman kepadanya yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Akulah yang senantiasa memberikan semangat kebangkitan itu, dan akulah yang senantiasa menjadi sumber segala kehidupan itu. Oleh karena itu mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana keberadaan kita ketika kita menghadapi narasi kedukaan yang ada. Ketika kita sudah berjuang untuk membangun sebuah pengharapan kembali hidup dan dihidupkan oleh Tuhan. Apakah kita masih percaya kepadanya? Apakah kita masih percaya dan beriman kepadanya yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Dan disinilah kita melihat iman pun memiliki sebuah peranan yang penting untuk kita dimampukan menghadapi situasi yang ada. Manakala kita masih punya iman, berarti kita masih punya pengharapan. Manakala kita masih percaya kepada Tuhan, berarti di situ tercipta sebuah cahaya terang bahwa kita akan dimampukan melewati situasi kedukaan yang ada. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk memahami sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Ragu-ragu atau justru semakin dimantapkan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jadi ada dua hal yang bisa kita perhatikan di sini. Tuhan memiliki bila rasa yang kuat terhadap situasi dan keadaan kita ketika kita sedang berada dalam narasi kedukaan. Tetapi kemudian yang kedua, Tuhan juga mengingatkan kita, masihkah kita punya iman kepadanya? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, atas apa yang kemudian relevansi dari narasi ini untuk kehidupan kita nanti lepas keseharian. Yang pertama, kita bersama-sama sadar bahwa yang namanya penderitaan itu tidak kenal siapa dan di mana. Semua orang tetap bisa mengalami penderitaan itu. Tetapi ketika kita bersama-sama berbekal daripada kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mencoba memahami narasi ini sekali lagi, dan kita mencoba untuk mencari penerapannya di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa sesungguhnya ketika Tuhan Yesus sudah mendengar bahwa Lazarus mengalami sakit, satu hal yang kemudian Tuhan katakan adalah bahwa Lazarus tidak akan mengalami kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Maka berangkat dari ayat ini, bahkan juga ketika kita melihat apa yang sesungguhnya telah Tuhan Yesus lakukan, ketika Ia mencoba untuk menguatkan Marta, bahkan kemudian Ia mencoba untuk menguatkan Maria. Dan disinilah kita belajar juga akan satu hal. Kita bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dan kehendak Allah itu? Tentu sebagai manusia, layaknya para murid, layaknya Marta dan Maria dan juga orang banyak pada waktu itu yang sempat bertanya-tanya, apakah dia tidak sanggup mengalahkan sakit penyakit itu? Apakah dia tidak sanggup untuk membangkitkan Lazarus? Di tengah-tengah segala keraguan yang terjadi, sebenarnya tersirat sebuah pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan atas tiap peristiwa yang sedang dialami? Tentu yang tahu rencana dan kehendak Tuhan adalah Allah sendiri. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar dan berjuang untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak serta-merta terburu-buru jatuh dalam keputusasaan, tidak serta-merta terburu-buru jatuh dalam keluh kesah dan berbagai macam ratapan, apalagi mempertanyakan kuasa Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Mari kita belajar dengan tekun dan setia memahami rancangan-rancangan Tuhan. Karena yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu adalah kemuliaan. Bagaimana melalui setiap keadaan dan kenyataan yang terjadi, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Artinya keagungan dan kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan. Oleh karena itu, hari ini ketika kita bersama-sama masih berjuang bersama dengan seluruh elemen bangsa, ketika kita bersama-sama berjuang untuk keluar dari setiap pergumulan oleh karena efek domino daripada COVID-19 atau virus corona ini. Di tengah situasi yang ada di mana kita bersama belajar bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan. Barangkali kita bisa mengatakan, mari kita jangan panik, mari kita jangan takut, mari kita berusaha untuk tenang, karena di dalam ketenangan itulah kita bisa bertindak dan bersikap dengan bijak. Dengan begitu, kemuliaan Allah akan kita nyatakan dalam sikap ini.
Atau yang kedua, barangkali kita bisa belajar untuk menahan diri ketika kita membaca berbagai macam informasi. Kita uji kebenarannya, baru kemudian kita sharing kesungguhannya. Kita saling, baru kemudian bisa kita share karena kita bagi. Kalau itu adalah berita kebohongan, bahkan hoax, mari kita bersama-sama untuk mengcancelnya, kita mendelete-nya dengan segera tanpa harus membagikannya. Stop hoax, karena situasinya yang begitu krodit sekali. Dan bersama-sama kita juga bisa belajar dengan situasi-situasi yang ada ini. Apakah kita hanya akan berpangku tangan, mencoba menyelamatkan diri dalam persembunyian kita? Tentu tidak. Mari kita bersama-sama belajar untuk bertolong-tolongan. Mari kita belajar untuk berbagi apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Paling tidak kita bisa berbagi doa, mendoakan pemerintah, mendoakan tenaga medis, mendoakan setiap relawan dan instansi-instansi terkait yang saat ini berada di garda terdepan. Sungguh-sungguh mereka memberikan dirinya, memberikan hidup. Saya mendengar sebuah kisah ketika ada beberapa rekan staf medis yang ditunjuk, yang mendapatkan tugas panggilan ini. Bahkan ketika pelantikan yang diberikan, mereka juga bersedih, mereka juga menangis. Karena mereka sadar yang mereka hadapi bukanlah sakit yang biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bertolong-tolongan dengan mereka. Mari kita berbagi dengan mereka. Dan disitulah kemuliaan Allah bisa kita nyatakan bersama-sama. Melangkah dengan setiap elemen gereja, melangkah dengan setiap elemen masyarakat, menanggung beban ini bersama-sama. Apalagi kita sadar efek ekonomi yang sangat kuat dirasakan oleh masyarakat. Waktunya kita berbagi untuk kita yang berlebih. Berbagi doanya, berbagi tenaganya, berbagi harta yang kita punya. Ya, kita dukung pula tim gugus depan yang telah dibentuk GKI sebagai wilayah Jawa ini untuk melakukan semuanya. Bahkan juga yang telah dibentuk oleh gereja-gereja GKI yang ada, atau bahkan yang sudah dibentuk secara sinodal yang saat ini juga melayani di Jakarta. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar menjadi bagian supaya di tengah penderitaan ini kita tidak hanya menyebar ketakutan, kita tidak hanya terbelenggu oleh kecemasan dan kekhawatiran, tetapi mari kita menyatakan kemuliaan Allah dan supaya pengharapan-pengharapan baik ke depan itu akan dinyatakan. Kami percaya, kita semuanya percaya, setiap kita bisa saja mengalami penderitaan, tapi setiap kita pastikan mengalami pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami, memasuki bulan Paskah yang kelima ini, semakin dekat kita dengan pekan suci, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Kalau Lazarus saja bisa Dia bangkitkan, maka setiap kita yang saat ini hidup, tetapi sesungguhnya sudah kehilangan harapan dan semangat, di dalam kuasa Tuhan tidak akan kembali dihidupkan. Di dalam kuasa Tuhan tidak akan kembali diteguhkan. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita terus melangkah ke depan bersama dengan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Kau berkenan hadir dalam kehidupan Lazarus, hadir dalam kehidupan Marta dan Maria, melewati kedukaan-kedukaan yang sedang dialami. Kami percaya Kau pun hadir dalam kehidupan kami. Kau tidak membiarkan kami untuk berjalan sendirian dalam penderitaan yang mungkin saja kami alami. Oleh karena itu ajari kami ya Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh dan menjaga dengan kokoh iman kami kepada Tuhan. Ajari kami pula untuk bersama-sama kami boleh senantiasa belajar menyatakan kemuliaan Tuhan, bersikap dengan bijak, bertolong-tolongan, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan. Kami tidak akan berdiam, tetapi kami akan terus melangkah menciptakan pengharapan-pengharapan yang baru dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas setiap pribadi-pribadi yang saat ini boleh beribadah juga bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami teralaskan doa kami. Amin.
Mari bersama-sama kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Hana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kami hadapi, kami sadar semuanya itu mengingatkan akan betapa rakutnya kami. Meskipun kami mungkin memiliki segalanya, kami punya kekayaan, kami punya daya dan kekuatan, kami punya kedudukan dan kehormatan. Tetapi kami sadar, ketika segala derita itu datang menyapa kami, membuat kami terbelenggu dalam sebuah duka, bahkan putus asa. Tapi kami percaya Tuhanlah yang mampu membangkitkan kehidupan kami. Tuhanlah yang mampu membangkitkan segala pengharapan kami. Dalam keyakinan inilah maka kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, Engkau melawat mereka dan menengok mereka, supaya mereka tetap memiliki harapan yang baik dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan gereja kami. Jadi kami sadar ada beberapa situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk bersekutu seperti pada waktu biasanya. Kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, segala rancangan-rancangan untuk gereja kami ke depan tetap dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena Tuhan berkati saudara kami, berkati setiap keluarga-keluarga jemaat yang saat ini boleh bersekutu, yang saat ini boleh beribadah dari tempat masing-masing. Engkau mendengar setiap harapan dan doa-doa mereka. Engkau mendengar setiap permohonan mereka, supaya mereka sungguh mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa ini, berdoa untuk pandemi COVID-19 yang telah memunculkan banyak korban. Tapi kami bersyukur karena di dalam setiap penderitaan yang ada, Tuhan akan memberikan pertolongan untuk keluarga yang berduka, untuk keluarga yang saat ini harus terpisah oleh karena ada yang sedang sakit dan dalam perawatan intensif. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberikan kekuatan bahkan pemulihan. Tuhan juga memberkati pemerintah, tenaga medis, setiap instansi terkait, bahkan juga setiap relawan yang bahu-membahu menolong. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, mereka juga tetap mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Mereka boleh memberikan hidupnya, mereka boleh memberikan waktu dan tenaganya untuk melayani dengan sepenuh hati. Kami percaya Tuhan juga akan menolong bangsa ini untuk keluar dari segala situasi yang ada. Terima kasih ya Bapak. Inilah segala seru dan permohonan kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada. Mungkin ada pergumulan karena perekonomian, usaha yang saat ini sedang lesu, usaha yang saat ini sedang sulit. Tuhan, Kau tetap yang kami harapkan memelihara kami. Oleh karena itu kami menyerahkan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada, untuk setiap prioritas kebutuhan yang ada, Tuhan menolong sehingga semuanya akan tercukupi dengan baik. Kami menggunakan doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Thank you.
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yaitu segala apa yang kami miliki, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kuduskanlah kami, dan kiranya apa yang kami serahkan ini Tuhan berkenan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan
seterusnya dimanapun kita masing-masing berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.